Beginilah suasana pagelaran busana pertama Project Kerta bertajuk Aradana yang digelar oleh Lakon Indonesia yang berkolaborasi dengan Smesco dan didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta Bank Indonesia dan BRI pada Kamis 11 November 2021. Acara yang berlangsung di gedung Smesco ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pembelajaran dan contoh yang bisa diadaptasi ke depannya oleh para pelaku industri kecil menengah. Sebanyak 60 busana hasil desain kain dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ditampilkan yang dipadu-padankan dengan unsur modern dan tradisional. Busana tersebut terdiri dari batik, tenun ikat, songket, ulos, dan berbagai kain tenun. Pada pagelaran ini Lakon Indonesia dan Smesco juga bekerja sama dengan ratusan UMKM dari berbagai daerah di tanah air. Seen and unseen itu mengenai apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat. Jadi seringkali kita senang sekali melihat apa yang dihasilkan di depan mata kita. Seperti hari ini adalah contoh sebenarnya yang bisa menginspirasi nantinya, oh kain tenun bisa jadi seperti ini. Tapi ini semua dihasilkan dari usaha yang tidak terlihat oleh mata. Apa yang terjadi di belakang layar yang memakan waktu panjang sebenarnya, yang saya bilang mungkin 1 tahun kita bereksplorasi hingga jadi seperti ini. Tapi apa yang terlihat di depan mata kita 1 hari. Kan acaranya 2 jam, tapi usaha di balik layar itu 1 tahun. Dan di sana banyak suka dukanya. Jadi itu yang saya ingin ceritakan juga melalui Seen and Unseen. Apapun yang kita lihat itu pasti adalah hasil dari usaha yang lebih besar di belakangnya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki pun menyambut baik dan mengapresiasi adanya pagelaran Kerta ini yang kedepannya diharapkan dapat menambah nilai ekonomi para pelaku UMKM. Jadi ini menginspirasi kita untuk lebih di hulunya ya. Artinya sekarang kain-kain tradisional maupun yang berbasis etik maupun dan pengembangannya yang lebih modern, ya itu bisa menjadi fashion yang modern, ya, dan bisa digunakan bukan hanya untuk kegiatan adat, kebudayaan, tapi juga bisa menjadi pakaian sehari-hari. Nah ini yang saya kira nilai ekonominya akan menjadi lebih tinggi nanti. Sementara itu, Leonard Theo Sabrata, Direktur Utama Smesco Indonesia mengatakan, Project Kerta dapat bermanfaat dan melekat di masyarakat, terutama anak muda. Tidak hanya itu, busana tersebut dapat menjadi identitas baru yang bisa diperkenalkan di ranah internasional. Sudah mulai, gitu. Jadi teman-teman kita di anak-anak muda itu banyak sekali yang sudah berkain untuk bukan hanya ini ya, bukan hanya untuk acara formal ya, tapi mereka sudah mulai berkain dalam keseharian. Nah ini pelan-perlahan kalau kita ya bersama-sama sama-sama membesarkan narasi ini, saya rasa sih nggak lama lagi, gitu kan ya. Jadi supaya saya pernah bilang ke Pak Menteri, ya nanti kalau pemimpin-pemimpin kita keluar negeri, ya sebaiknya berbusana seperti orang Indonesia, bukan pakai jas western, gitu kan. Nah ini yang harapannya sih sebetulnya. Berkesempatan melihat pagelaran koleksi Project Kerta ini, seorang model dan juga public figure Olga Lydia, ia merasa bangga dengan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia yang tertuang dalam busana yang ditampilkan. Ia pun berharap koleksi ini dapat menginspirasi anak muda Indonesia sehingga warisan budaya Indonesia tidak hilang tergerus oleh zaman. Hasil karya dari lakon ini, dan saya merasa bahwa ya ini yang bagus banget adalah bagaimana sesuatu yang sangat tradisional, tapi aplikasinya tuh menjadi sangat mudah dikenakan dan bisa dikenakan oleh semua orang, termasuk orang-orang asing. Katakan rok yang ada di samping saya, batiknya sih tradisional, tulis tangan, prosesnya tradisional, tapi cara memakainya modern, bisa dipakai oleh siapa saja gitu, termasuk oleh orang-orang asing. Novi Permatasari, Fajar Agestino, DAI TV.